Mitra Bersinar. Hari ini saya akan memaparkan mengenai rencana tindak lanjut, yaitu tentang rancangan pembelajaran berbasis proyek yang saya beri tema pagar tralis. Pagar tralis adalah singkatan dari pagi gerak, peta lincah dan sehat. Adapun latar belakang dari kegiatan ini adalah untuk membantu perkembangan fisik, mental, dan emosional peserta didik. Karena melalui aktivitas pagar tralis ini dapat meningkatkan energi, meningkatkan koordinasi motorik, dan membantu peserta didik merasa sehat serta siap untuk menghadapi kegiatan pembelajaran sepanjang hari. Selain itu, pagar tralis juga dapat membantu peserta didik untuk belajar disiplin, bekerja sama dengan teman sebaya, serta mengembangkan keterampilan sosialnya. Adapun tujuan dari program pagar tralis yaitu yang pertama, meningkatkan energi dan vitalitas sehingga peserta didik dapat lebih bersemangat dan fokus dalam kegiatan sepanjang hari. Yang kedua adalah meningkatkan kesehatan fisik seperti kekuatan otot, fleksibilitas, koordinasi motorik. Yang ketiga adalah meningkatkan konsentrasi dan fokus sehingga mereka dapat lebih baik dalam belajar dan mengikuti instruksi serta arahan dari guru. Untuk yang keempat adalah meningkatkan kemandirian dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengatur dan mengikuti rutinitas harian. Yang kelima, meningkatkan interaksi sosial dengan teman-teman mereka sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan sosial dan membangun hubungan yang sehat. Lalu yang keenam, meningkatkan rasa percaya diri dalam diri mereka sendiri sehingga mereka dapat menghadapi tantangan dan mengatasi rintangan dengan lebih baik. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesejahteraan emosional, yaitu membantu peserta didik untuk mengelola stres dan emosi mereka dengan lebih baik sehingga mereka dapat menghadapi tantangan dengan lebih tenang dan percaya diri. Capaian kegiatan yang diharapkan dari pagar tralis adalah peserta didik merasa segar dan siap untuk menghadapi hari. Yang kedua, peserta didik memiliki energi yang cukup untuk melakukan aktivitas sepanjang hari. Yang ketiga, peserta didik memiliki koordinasi motorik yang lebih baik. Yang keempat, peserta didik memiliki disiplin dan dapat bekerja sama dengan teman sebaya. Yang kelima, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan sosial. Dan yang keenam, peserta didik merasa lebih percaya diri dan bersemangat untuk berpartisipasi dalam kegiatan lainnya. Untuk langkah-langkah yang akan dilakukan meliputi yang pertama persiapan, yaitu memilih tempat, mengatur peralatan dan memastikan semua keamanan untuk siswa. Lalu yang kedua adalah pemanasan, melakukan pemanasan untuk menghindari cedera dan mempersiapkan otot. Yang ketiga, aktivitas, melakukan berbagai aktivitas seperti lompatan, berlari, dan gerakan bebas. Yang keempat, pendinginan, melakukan pendinginan untuk menghindari kelelahan dan mengembalikan otot ke kondisi normal. Yang terakhir adalah refleksi, merefleksikan pengalaman dan mempelajari pelajaran yang dapat diambil. Hasil yang diharapkan dari pagi gerak pagar tralis antara lain adalah anak merasa segar dan siap untuk menghadapi hari, anak memiliki energi yang cukup untuk melakukan aktivitas sepanjang hari, anak memiliki koordinasi motorik yang lebih baik. Nah, ini adalah struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama adalah target
pemanfaatan aset kita dapat memakai dan menggunakan alat serbaguna dalam pelaksanaan tulis. Lalu rekan guru memfasilitasi kegiatan alat permainan yang memenuhi syarat. Untuk rencana evaluasi, ini masa evaluasi adalah program penilaian materi, lalu tengah program adalah observasi kegiatan, di akhir program adalah refleksi. Untuk komunitas sekolah, dukungan kepala sekolah dan rekan guru untuk membantu dan mengevaluasi program. Sumber data kita dapatkan dari peserta didik, yaitu melalui observasi dan refleksi. Sedangkan untuk guru, yaitu kita dapat pengamatan dan melalui sesi diskusi. Teknik pengambilan data juga melalui observasi dan kegiatan refleksi. Kemungkinan tantangan yang mungkin terjadi adalah kurangnya motivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan, lalu kesulitan dalam mengelola waktu dengan baik, yang ketiga keterbatasan waktu untuk melakukan refleksi yang mendalam. Hal itu ada solusi yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama mendorong anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan agrotralis ini, yaitu dengan memberikan pujian dan penghargaan kepada mereka yang mau melakukan kegiatan ini. Lalu yang kedua adalah membantu peserta didik dalam mengelola waktu dengan baik dengan memberikan contoh dan bimbingan dalam menggunakan waktu. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berbagi pengalaman supaya peserta didik dapat merefleksikan kegiatan yang telah mereka lakukan. Dan yang terakhir, penutup, pembelajaran berbasis proyek yang bertemakan agrotralis ini diharapkan dapat meningkatkan energi dan kesehatan anak, memperkuat dan meningkatkan koordinasi motorik, serta membantu peserta didik untuk siap menghadapi kegiatan hari ini khususnya. Selain itu, program ini dapat membantu peserta didik untuk mereka dapat berdisiplin, bekerja sama dengan teman sebaya, dan mengembangkan keterampilan sosial. Untuk rencana tindak lanjut yang saya ambil adalah melalui presentasi rencana pada komunitas sekolah yang saya lakukan hari ini, lalu implementasi program sesuai jadwal yang sudah ditentukan, serta dokumentasi program dan kegiatan refleksi untuk perbaikan di masa mendatang. Nah, demikian paparan kegiatan RTL yang dapat saya lakukan hari ini. Mungkin ada masukan dari Bu Kepala Sekolah atau dari rekan-rekan semua, saya persilakan. Mungkin sedikit masukan, Bu Eni bisa lihat tadi di penutup ya, penutup. Nah, itu untuk rencana tindak lanjut presentasi rencana pada komunitas intra yang maksudnya intra sekolah, lalu implementasi program, jadwal, dokumentasi dan refleksi. Apakah di kegiatan ini asesmennya itu bisa dipakai data untuk rencana tindak lanjut? Itu aja. Baik, terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah. Ya, untuk asesmen nanti akan dicantumkan di sini sebagai rencana tindak lanjut, karena untuk asesmen itu dapat kita gunakan untuk dokumentasi juga beserta data perbaikan untuk masa mendatang. Jadi dalam asesmen bisa melakukan rencana tindak lanjut lagi untuk kegiatan yang depan. Gitu ya Bu. Terima kasih untuk masukannya. Mungkin rekan-rekan yang lain, silakan Bu Ana. Baik, terima kasih. Saya akan sedikit menanyakan tentang rencana tindak lanjut seperti yang
tampilkan yaitu tentang koordinasi motor. Yang ingin saya tanyakan, apakah pelaksanaan kegiatan ini lebih dititik beratkan di motorik kasar atau motorik halus pada anak usia dini? Terima kasih. Terima kasih pertanyaan yang sangat luar biasa. Untuk kegiatan pager trans ini sebenarnya saya lebih mengedepankan atau mengedepankan di kegiatan motorik kasar, tapi tidak menutup kemungkinan juga motorik halus, karena menurut ya sebenarnya untuk kegiatan pager trans ini saya lebih mengedepankan dan menitik beratkan ke motorik kasar, karena saya menurut pendapat saya dari hasil pengamatan saya untuk motorik halus lebih dikembangkan di kegiatan pembelajaran, tapi di dalam kegiatan itu tidak menutup kemungkinan untuk kegiatan motorik halus. Setelah ini mungkin ada yang bertanya lagi. Oke, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan sedikit bertanya mengenai presentasi tadi. Contoh kegiatan motorik halus yang dilakukan dalam. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi saya sampaikan bahwa memang kegiatan ini berdasarkan kepada motorik kasar, tapi tidak menutup kemungkinan untuk motorik halus, karena dalam setiap kegiatan kita memang bertujuan untuk mengembangkan tidak hanya motorik kasar, juga motorik halus. Nah, untuk kegiatan pager trans ini yang dapat dan bisa dikembangkan melalui kegiatan salah satunya adalah senam otak. Jadi kita juga akan melakukan senam otak, kita juga akan melakukan kegiatan yang mengedepankan koordinasi mata dan tangan. Mungkin ada yang tambah, teman-teman? Yang tidak ada, demikian hasil paparan dari saya. Saya mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan boleh membantu serta meningkatkan peserta didik kita untuk lebih lagi di dalam kegiatan motoriknya. Demikian juga dengan yang telah saya paparkan tadi. Sekian dari saya, salam sejahtera untuk kita semua dan terima kasih.